Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, kita dapat kabar menarik. Begini judul beritanya. Mahfud MD titik 2. Yang ngomong Islamofobia itu Abu Janda, bukan pemerintah. Wow. Langka sekali nih. Ada pejabat setinggi Menko, Menteri Koordinator yang membawahi beberapa menteri di bawahnya bicara tentang Abu Janda. Ini ada apa? Ini menjadi satu level kah antara Mahfud MD dan Abu Janda? Apakah Abu Janda sudah naik level menjadi setara dengan seorang Mahfud MD? Ataukah Mahfud MD yang turun derajat menjadi seperti Abu Janda? Kita lihat aja deh kabar beritanya ya. Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa di Indonesia itu tidak ada Islamofobia. Mahfud MD mengatakan bukti ketiadaan Islamofobia itu dibuktikan dengan kebijakan pemerintah saat ini. Hal itu disampaikan Mahfud dalam acara Imaji 1 Abad Indonesia yang diselenggarakan di Universitas Islam Indonesia Selasa 26 Juli lalu. Awalnya Mahfud membacakan postingan di medsos perihal Islamofobia. Ya, gaya-gaya Mahfud MD memang luar biasa ya. Dia agak berbeda dengan menteri lain yang cukup menata kata-kata, berhati-hati dalam berbicara. Tapi kalau Mahfud MD ya seperti seorang aktivis saja gitu. Penuh semangat, menggelora, menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya. Hasilnya ya sering blunder. Kita tahu begitu ya. Ada lagi yang katakan tulisan di medsos ramai ini. Di Indonesia itu orang Islam itu mayoritas. Mayoritas orang Islam di Indonesia. Tetapi di Indonesia terjadi Islamofobia. Saya katakan tidak ada Islamofobia di Indonesia. Tidak ada. Kata Mahfud. Ya luar biasa ya. Mahfud MD menyampaikan ini dalam koridor intelektual. Ya di kampus maksudnya. Tentu logikanya pun logika-logika yang harus betul-betul dapat dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kita dengar barusan kalimatnya, Indonesia kan mayoritas. Masa ada Islamofobia di umat Islam yang mayoritas? Kan begitu barangkali yang ada di pikiran Mahfud MD. Masalahnya Pak Mahfud, Islam memang mayoritas di Indonesia. Tapi fakta kita lihat, banyak ulama yang dijegal ketika akan berceramah di tabligh akbar. Banyak ulama yang dipersekusi. Banyak ulama yang dikriminalisasi. Sehingga rakyat mendapat gambaran bahwa ketika ada upaya-upaya untuk menegakkan syariat Islam, kan ajaran Islam begitu ya, harus ditegakkan. Tentu dengan cara yang ahsan. Dan hasilnya bisa kita lihat. Misalkan perbankan, sudah ada bank syariah. Itu kan penegakan syariat. Dan berproses, kemudian kita ingin ini ada di seluruh aspek kehidupan kita. Kan begitu harapan umat Islam. Tapi kalau terus-menerus ada upaya ulama-ulama, ustadz-ustadz menyampaikan dakwahnya amar ma'ruf nahi mungkar untuk menegakkan kebenaran, untuk mencegah kemaksiatan, kok malah seperti yang dihambat? Kan kemudian itu yang memunculkan respon. Kenapa? Indonesia mayoritas tapi tetap Islamofobia. Kan itu yang harusnya dijawab. Bahkan sekelas menteri agama yang tiba-tiba memunculkan regulasi untuk mengatur volume azan. Bahkan azan disamakan dengan gonggongan anjing yang dianggap mengganggu. Kan itu luar biasa itu. Hanya ada di Indonesia. Nah itu kan cuma diklarifikasi asal-asalan saja. Kalau bukan Islamofobia, lantas apa namanya? Ya, menurut Mahfud, tidak adanya Islamofobia itu dibuktikan dengan orang Islam sudah bebas bersaing di politik, di pemerintahan, intelektual, orang Islam sudah bebas. Menurutnya, ketakutan orang Islam saat ini tidak ada di zaman pemerintahan sekarang. Menurutnya juga, Islamofobia itu ada saat zaman Orde Baru. Dia mengatakan dulu di zaman itu tokoh-tokoh besar enggan menyatakan identitasnya. Kemudian Mahfud menyoroti postingan di media sosial lainnya yang menyatakan saat ini di Indonesia ada Islamofobia dengan isu gaya pakaian. Dia mencontohkan celana cingkrang dan cadar. Nah ini gimana ini kalimat Pak Mahfud ini? Tadi bilang tidak ada Islamofobia di Indonesia. Umat Islam bebas bersaing di politik. Tapi Anda sendiri yang menyatakan bahwa di media sosial ada Islamofobia dengan isu gaya pakaian. Lah, membantah ucapannya sendiri dong. Dia menegaskan bahwa Islamofobia tidak ada di Indonesia. Dia mengatakan yang menyatakan Islamofobia itu hanya Abu Janda. Mungkin maksudnya bercanda ya. Karena orang yang paling garang, yang selalu menyerang kepentingan umat Islam, ya salah satunya Abu Janda.
dia terus-menerus seperti yang memerangi para ulama, para habaib yang sedang memperjuangkan dakwah-dakwahnya. Yang mengatakan itu bukan pemerintah, rakyat terhadap rakyat lain. Itu bukan fobi namanya, bukan Islamofobia. Yang mengatakan itu Abu Janda. Bilang ke ini lalu dibilang Islamofobia. Dia yang fobi, pemerintah kan tidak. Kalau hanya orang mengatakan, hei kamu kok bercadar itu ke Arab-Araban, lalu dibilang fobi. Loh, yang bilang kan bukan pemerintah, bukan kebijakan negara. Itu tegas Mahfud deh. Sekarang jadi semakin jelas. Kalau mengacu pada apa yang disampaikan oleh Mahfud MD, di Indonesia tidak ada Islamofobia. Yang Islamofobia itu Abu Janda. Artinya dari kalimat tersebut kita maknakan Abu Janda itu bukan warga Indonesia. Tidak ada di Indonesia. Karena di Indonesia tidak ada Islamofobia. Yang ada itu Abu Janda. Pantesan Abu Janda tidak pernah terseret kasus hukum. Tidak pernah kasus hukumnya sampai ke pengadilan. Apalagi sampai ditangkap dan dipenjara dong. Karena Mahfud sudah memberikan kata kuncinya. Di Indonesia tidak ada Islamofobia. Yang ada Islamofobia itu dari Abu Janda. Waduh. Yang mantan ketua konstitusi itu menyebut Islamofobia dulu sempat ada. Namun saat ini tidak ada. Ya, clear ya. Di Indonesia tidak ada, yang ada hanya Abu Janda. Abu Janda berarti tidak ada di Indonesia, bukan warga negara Indonesia. Maka dia tidak bisa dijerat hukum di Indonesia. Begitu ya. Nah ini kemudian direspon oleh Abu Janda. Kita dapatkan kabar dari Makassar terkini. Pak Mahfud cuma orang tidak waras yang percaya ada Islamofobia di Indonesia. Itu yang disampaikan Abu Janda. Nah. Abu Janda justru membantah bahwa hanya orang yang tidak waras lah yang percaya ada Islamofobia di Indonesia. Tapi kita lihat, Mahfud seorang menteri loh, ilmu agamanya tinggi loh, mengatakan yang Islamofobia itu Abu Janda. Abu Janda bilang tidak ada. Yang gila yang bilang ada Islamofobia di Indonesia. Padahal justru dialah pelakunya. Jadi yang tidak waras itu siapa? Lebih lanjut lagi, Abu Janda berujar bahwa orang Indonesia takut terhadap intoleransi. Maksud dari pernyataan Abu Janda ini adalah terkait masalah Habib Rizik Syihab dan FPI. Abu Janda mengaku ketika ia memberikan kritik terhadap Habib Rizik Syihab dan FPI, ia akan dituduh Islamofobia. Waktu kita kritik Rizik dan FPI, kita disebut Islamofobia. Jadi Islamofobia itu dipakai untuk membungkam kritik terhadap intoleransi, kata Abu Janda. Wah, bisa-bisanya dia menyederhanakan seperti itu ya. Dia lupa ya, bahwa dia pun sudah dilaporkan oleh banyak pihak. Karena ucapannya di media sosial dan itu memancing kemarahan publik. Tapi kan dia bukan orang Indonesia ya, kata Mahfud tadi. Nah kita lihat nih, ada salah satu postingan Abu Janda mengenai teroris yang memiliki agama. Teroris punya agama dan agamanya adalah Islam. Padahal semua sepakat, dunia sepakat. Yang paling dirugikan dari aksi-aksi terorisme itu adalah umat Islam. Dan sudah dipastikan pula bahwa para teroris itu tidak punya agama. Karena kalau dia beragama Islam, dia tidak akan melakukan aksi-aksi teror seperti itu. Nah ini logika yang ngaco dari Abu Janda. Dan tweet itu berujung pelaporan di Barreskrim Polri pada 10 Desember 2019 dengan terlapor Abu Janda. Atau dia mungkin juga lupa bahwa sebelumnya pernah sampai direspon oleh Ibu Susi. Yang arogan di Indonesia itu adalah Islam. Sebagaimana agama pendatang dari Arab. Kepada budaya asli kearifan lokal. Haram-haramkan ritual sedekah laut. Sampai kebaya diharamkan dengan alasan aurat. Nah, kalau kita ingat apa yang disampaikan Abu Janda barusan. Islamofobia itu karena dia mengkritik Habib Rizik. Di sebelah mana Habib Riziknya? Sebelah mana FPI-nya? Anda nggak ngomongin FPI, Anda nggak ngomongin Habib Rizik. Anda ngomongin ajaran Islam. Jadi siapa yang tidak waras? Sehingga wajar kemudian banyak orang berkata, apakah dia sebetulnya agama Islam atau bukan? Mengaku Islam atau tidak? Kalau mengaku Islam artinya dia munafik. Bahkan bisa kategori fasik. Oke, kita kembali lagi ke Mahfud MD. Artinya Mahfud MD tahu sepak terjang Abu Janda. Apa yang dilakukan Abu Janda. Apa yang membuat dia meresahkan rakyat. Iya kan? Bahkan Mahfud MD secara tegas menyebut yang menyebarkan Islamofobia itu adalah Abu Janda. Bukan Indonesia. Kurang lebih begitu ya. Faktanya Abu Janda orang Indonesia. Jadi apa yang disampaikan oleh Mahfud MD di Indonesia tidak ada salah. Di Indonesia ada atas ucapan Pak Mahfud sendiri itu adalah Abu Janda. Pak Mahfud sudah tahu apa yang dilakukan Abu Janda. Kenapa diam saja? Kenapa dibiarkan? Padahal itu sudah membuat kisruh rakyat kita.
sudah memecah umat. Apa upaya Pak Mahfud untuk menghentikan ujaran kebencian yang disampaikan oleh Abu Janda? Apa upaya pemerintah untuk menghentikan itu? Tidak ada. Yang ada adalah 6 laskar FPI ditembak mati. Habib Rizik dikriminalisasi. Abu Janda nggak diapa-apai. Abu Janda menari-nari dengan riangnya. Bajar RP yang memecah belah umat. Ulama yang dipersekusi. KKB Papua yang menebar teror, yang diobrak-abrik malah FPI. Coba Pak Mahfud, bagaimana bisa dikatakan tidak ada Islamofobia? Atau Anda sudah sama saja dengan Abu Janda?